Kalau kamu mau skip video ini, nggak apa-apa kok. Kamu bukan yang pertama. Beberapa tahun lalu, hidup Adrian dan Syarifah terasa sederhana. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya. Akang tetehnya tuh sutri baru ya? Iya. Permisi, kami ada brosur, kami dari klinik Medika Sehat. Nah betul banget tuh Kang Teh, jadi di klinik kami itu menyediakan pemeriksaan kesehatan khususnya untuk Pak Sutri yang akan baru mau menikah. Nah salah satunya yang kami cek itu ada talasemia Kang Teh. Oh, boleh dijelasin nggak lebih detailnya Kak? Kayak terkait si pemeriksaan itu kayak gimana? Oh jadi kalau Nggak usah deh mbak. Kita lagi sibuk nih. Kenapa nggak usah? Bisa disuruh mama papa cari venue buat nikah. Tapi kalau misalkan penting gimana? Enggak, udah. Kita kan sehat. Setiap hari juga aku olahraga, kamu olahraga. Nggak akan lah kenapa ini namanya thalassemia. Tapi serius nggak usah. Kalau misalkan nanti ada Ya kenapa-napa udah nanti gimana? aja habis nikah. Aduh ini banyak banget yang harus kita siapin. Nanti aja ya. Mbak, cari tempat lain aja deh. Makasih Makasih ya ya. Kak. Sorry ya Kak. Waktu itu, saya terlalu menggampangkan semuanya. Ternyata, saya mengabaikan sesuatu. Siang loh. Siang, boleh Bapak Ibu silakan duduk. Punten dong ini untuk bukunya. Iya, oke. Tadi udah pemeriksaan ya? Udah. Wendy sama Bebe ya? Betul dong. Oke. Jadi kita sekarang evaluasi grafik dan juga perkembangan Wendy dan Bebe ya. Kita mulai dari Wendy terlebih dahulu. Oke, Wendy di sini berat badan naiknya nih bagus ya, sesuai. Grafik berdasarkan grafik juga berat badannya, panjang badannya juga sesuai. Oke, sekarang coba kita lihat untuk Bebe. Oke, ini untuk Bebe. Kenapa dong Bebe dong? Untuk Bebe di sini berat badannya menurun ya malah ya. Dan tidak sejalan dengan grafik yang seharusnya, mau secara grafik panjang badan maupun berat badannya Bapak Ibu. Tadi juga pada saat pemeriksaan motorik, kita kan lihat kalau misalkan Wendy tadi udah bisa merangkak, tapi pada saat pemeriksaan motorik pada saat Bebe-nya belum bisa. Bebe-nya kelihatan lemas gitu, malas karena seharusnya di umur segini nih Wendy dan Bebe sama-sama udah bisa merangkak gitu. Kira-kira kenapa ya dok? Padahal dari makanan, terus juga ASI, dua-duanya sama. Nah, untuk memeriksa kenapanya, penyebabnya, alangkah baiknya kita di sini melaksanakan pemeriksaan darah ya Bu ya Ibu ya. Tapi bukan BB-nya aja, Wendy-nya juga, karena kan BB Wendy di sini kan kembar ya. Jadi di sini kita bisa melihat kondisi sebenarnya, mastiin juga kondisi keduanya itu seperti apa. Oke, baik. Gimana Bapak Ibu menyetujui untuk pengambilan sampel darah untuk BB dan Wendy? Setuju ya? Baik. Sus, ya dok. oh iya, boleh bantu siapkan juga sampel darah ya buat Bebe dan juga Wendy. Baik dok. Terima kasih. Punten ya Bu, mungkin Bu saya ambil dulu Iya, Bu, boleh, untuk Sus. diambil darahnya. Saat itu, mereka belum tahu bahwa perbedaan kecil itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sampel darah itu kemudian diperiksa di laboratorium. Oke, Pak D dan dengan Bu Syarifah ya? Iya. Dengan Windy sama Bebe ya? Iya. Kemarin udah melaksanakan pemeriksaan darah, nah hasil juga udah keluar dan saya sebenarnya juga udah sempat cek-cek. Nah ada beberapa yang perlu saya jelaskan dulu. Yang pertama, kita awalin dari kondisi dari Wendy dulu ya. Nah untuk Wendy, tadi dari hasil pemeriksaan itu menunjukkan kalau misalkan Wendy ini mempunyai carrier thalassemia. Carrier itu apa dok? Jadi kalau carrier thalassemia itu maksudnya apa? Jadi Wendy ini membawa sifat dari thalassemia tersebut, tapi membedakan apa? Dia tidak menunjukkan gejalanya, lebih jarang menunjukkan gejalanya. Dia juga bisa menjalankan kesehariannya selayaknya orang yang sehat. Nah, bedanya apa? Kalau di carrier itu nanti pada saat Wendy mau punya anak, memutuskan mau punya anak, nanti sifat thalassemia yang dibawa Wendy kemungkinannya besar untuk diturunkan ke anaknya nanti. Nah, itu kan tadi untuk Wendy. Nah, untuk hasil yang dapatkan untuk Bebe dari hasil pemeriksaan darahnya itu menunjukkan kalau Bebe memiliki thalassemia mayor. Thalassemia mayor? Kayak pernah denger dok? Itu apa ya dok?
Oke, sebelum saya menjelaskan terkait thalassemia mayornya, saya jelaskan ulang lagi ya untuk thalassemianya apa. Thalassemia itu merupakan penyakit genetik yang dimana dia ini mempengaruhi pembentukan sel darah merah. Nah, lalu untuk thalassemia mayor itu apa? Dan apa sih yang dimaksud dengan thalassemia itu sendiri? Ini kita buat perbandingan dari sel darah merah yang normal. Sel darah merah yang normal dia bentuknya apa? Dia bentuknya nih lebih besar dibanding sel darah merah yang pada pasien thalassemia. Nah, kita lihat lagi terus apa kalau misalkan yang terjadi pada sel darah merah yang kecil. Kita lihat kembali kegunaan dari sel darah merah. Dia dibuat apa? Dia ini untuk transport oksigen, di mana dia akan menyuplai oksigen yang diperlukan tubuh kita untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan di sini sel darah merahnya ini dia lebih kecil, supaya transport oksigennya menjadi terganggu. Dan ketika sel darah merahnya lebih kecil, lebih mudah apa? Lebih mudah untuk terdegradasi atau hancur. Yang terjadi pada anak-anak itu, terutama pada BB apa? Suplai oksigennya kurang, fungsi tubuhnya tidak jalan sesuai yang seharusnya, makanya pada BB di sini pertumbuhannya terganggu, terus juga perkembangan motoriknya terganggu, dan juga dari hasil pemeriksaan darah kemarin didapatkan kalau BB ini ada anemia. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, terjadi lebih mudah hancur. Nah, mengetahui hal ini berarti apa sih yang treatment yang dijalankan biasanya pada pasien-pasien thalassemia mayor? Nah, diharapkan untuk pasien dengan thalassemia mayor seperti BB ini menjalankan transfusi darah secara rutin. Dok, berarti kalau misalnya kayak gitu, BB harus bolak-balik rumah sakit? Iya betul Ibu, Bapak. Nah, biasanya transfusi ini kenapa dilakukan secara skala? Karena ini dibutuhkan BB. Karena dia butuh sel darah merah yang bagus untuk apa? Untuk pertumbuhannya, biar dia juga tetap kuat, seperti itu. Dok. Tadi kan kalau nggak salah ini tuh penyakit genetik ya? Jadi kemungkinan dari ibunya nggak sih? Kenapa aku? Siapa lagi? Sebenarnya bisa dapet ini dari mana sih? Bisa salah satunya itu karena kedua orang tuanya merupakan thalassemia carrier. Misalkan kita bikin gambar di sini ya. Bapak dan ibu merupakan thalassemia carrier. Nah, kemungkinan tuh punya anaknya seperti apa? Yang pertama, anak pertamanya bisa dia thalassemia mayor mendapat. Nah, selanjutnya anak keduanya apa? Bisa dia thalassemia carrier. Dan di sini juga untuk thalassemia carrier itu bersifat 50% dari keseluruhan anaknya, dan bisa juga punya satu lagi anak yang dia tidak ter-affected atau dia dibilangnya normal. Seperti itu. Bentar dok, berarti harusnya tuh ini bisa dicegah kan dok? Betul, makanya beberapa pasangan itu sebelum pernikahan ataupun sebelum ingin punya anak, mereka melaksanakan screening terlebih dahulu untuk mengetahui apakah di antara keduanya ada yang memiliki gen thalassemia. Makanya untuk screening maupun sebelum pernikahan, sebelum punya anak itu penting banget. Kan? Waktu itu kamu inget gak? Mas udah dikasih brosur buat screening. Terus kamu bilang kamu gak mau meriksa. Terus lihat sekarang gimana? Anak kamu gimana? Ya kan mana tahu kan sejauh ini. Lagian juga kamu gak maksa pas segitu. Lah yang aku ikut kamu bilang sayang uangnya buat nanti aja buat nanti. Ngapain kau jujur kayak gini? Ya kan saat itu kita juga butuh banyak. Butuh buat apa? Ya buat pesta Ya kita. kamu emang kulit aja kerjaannya, kamu tuh emang gak pernah peduli. Kerjaan Kulit? kamu coba ngapain? Kerjaan kamu selama ini main HP. Iya kamu kerja, tapi abis itu kamu ngapain? Main HP, gak ada bantu buat anak-anak. Ya tapi kan ini juga buat anak-anak semua, makanan, minuman. Selama ini emang dari siapa kalau bukan dari aku? Iya tapi kamu ada bantu ngurus gak? Lihat sekarang anak kita kayak gimana. Itu kan BB tugas. gimana? BB tiap hari sekarang harus ke rumah sakit sampai gede-gede. Ya udah, itu sekarang pilihan kita aja. Mau terus nyesalin masa lalu, atau mau fokus buat pengobatan BB nih sekarang. Kamu mau nggak? Kalau kamu nggak mau, aku aja. Tahun silih berganti, semua orang bertumbuh. Begitupun dengan si kembar Wendy dan Bebe. Sekarang mereka memasuki masa remaja. Tapi, apakah yang mereka rasakan sebagai anak kembar pun sama? Seiring berjalannya waktu, perjuangan Bebe semakin berat. Ia harus terus menjalani transfusi darah dan menghadapi berbagai keterbatasan. Perlahan, Bebe mulai merasa lelah, sedih, dan kehilangan semangat untuk menjalani hidupnya seperti dulu. Hingga suatu hari, tubuhnya mengalami komplikasi akibat thalassemia mayor yang selama ini ia derita. Kondisinya semakin memburuk, hingga akhirnya pada usia 23 tahun, Bebe mengembuskan napas terakhirnya.
Jadi, menurut kalian gimana? Setelah semua hal terjadi, hidup tetap harus berjalan kan? Buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Wendy jatuh cinta dan ingin menikahi lelaki yang ternyata juga seorang carrier thalassemia. Akan tetapi, manusia hidup dengan belajar dari kesalahan, bukan? Mereka sadar untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang tuanya dulu. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka belajar dari hal yang telah lewat. Mereka berkonsultasi dan mencari jalan keluar yang harus mereka tempuh sebelum menikah. Dan memutuskan untuk memiliki anak.